Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, coba renungkan dan pikirkan, adakah di jagat ini yang tidak tunduk dan patuh kepada aturan Allah? Saya ambil contoh, angin yang berhembus itu terjadi karena kepatuhan sistem alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Daun yang jatuh, planet dan pergerakan tata surya, elektron yang beredar mengelilingi inti atom, metabolisme sel, aktivitas vulkanik atau apalah. Tolong sebutkan, adakah sebuah fenomena di jagat raya ini yang tidak tunduk dan patuh pada ketentuan Allah? Mungkin kita nggak perlu untuk melihat contoh fenomena makro yang ada di jagat ini. Mari kita melihat contoh mikro yang ada pada diri kita sendiri. Sebagai contoh, metabolisme sel yang terjadi pada tubuh kita itu telah di-set up secara default oleh Allah sedemikian rupa, sehingga tunduk pada aturan bahwa proses regenerasi sel itu berjalan dengan mekanisme biologis yang teratur. Tubuh kita akan berkeringat ketika kita berada pada lingkungan dengan suhu yang panas atau ketika kita melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu. Kita akan merasa lapar ketika kekurangan asupan makanan, detak jantung, aliran darah, respon panca indera, dan lain sebagainya, semuanya tunduk dan patuh pada aturan dan ketetapan Allah. Bahkan surga dan neraka serta malaikat itu juga merupakan makhluk yang tunduk dan patuh pada sistem yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Namun demikian, sadarkah kita bahwa dari sekian banyak aturan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah atas seluruh isi semesta alam ini, ada sesuatu di mana Allah membebaskan segala aturan dan ketetapan yang berlaku di alam semesta ini. Allah membebaskan untuk patuh atau tidak patuh kepadanya. Tahukah apa itu? Itu adalah akal dan pikiran kita. Dengan akal dan pikiran, kita akan dibawa pada proses menuju penyadaran atau ketersesatan di dalam menjalani hidup ini. Dengan akal dan pikiran, kita bebas melakukan eksplorasi pemikiran tentang alam semesta untuk membuka cakrawala tentang siapa diri kita dan kemana tujuan akhir hidup ini. Dengan akal dan pikiran, kita belajar memetik pelajaran atas pengalaman hidup sebagai rahim dari lahirnya sebuah hikmah. Dengan akal dan pikiran, kita bisa membangun dan menegakkan cinta kepada sesama makhluk Allah. Dan dengan akal dan pikiran kitalah diharapkan lahir sebuah kesadaran akan eksistensi kebesaran dan kekuasaan Allah yang maha segalanya. Maka jawaban akan tujuan akhir hidup kita juga ditentukan dari hasil olah akal dan pikiran kita. Sejauh mana kita bisa menggunakan akal dan pikiran kita untuk membangun proses konstruksi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan output berupa kesadaran jagat raya, kesadaran tentang siapa diri kita, dan kesadaran tentang siapa sebenarnya pengatur dan pencipta segala fenomena di jagat raya ini. Dari rangkaian kesadaran tersebut, maka kita akan menyadari kemana tujuan akhir hidup ini. Kesadaran akan makna kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah gunanya akal dan pikiran kita. Afala ta'qilun?
afala tatafakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.